Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saya akan menyaksikan bagaimana Tuhan memelihara, bagaimana Tuhan melakukan mujizat, di mana satu kali pada saat kami mengalami situasi yang sangat sulit, keuangan yang sangat sulit sebagai hamba Tuhan yang ada dalam perintisan. Shalom saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara sedang mendengarkan video kesaksian yang akan menguatkan iman saudara, di mana di dalam channel ini saudara akan diberkati dan diteguhkan dengan berbagai video kesaksian tentang mujizat Tuhan, tentang pemeliharaan Tuhan. Itu sebabnya saudara, segeralah berlangganan dengan channel ini dengan cara menekan tanda subscribe yang berwarna merah yang ada di sebelah kanan di bawah video ini saudara, dan juga tekan tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara akan berlangganan dengan channel ini. Kalau saudara diberkati melalui kesaksian-kesaksian di channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati untuk mendukung pelayanan ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat kesaksian yang akan kita dengar, sehingga kesaksian ini benar-benar akan meneguhkan iman saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kesaksian akan campur tangan-Mu, akan mujizat-Mu, akan pemeliharaanmu yang telah Kau nyatakan. Biarlah kesaksian ini akan meneguhkan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Iman mereka dibangkitkan. Terima kasih Bapa, kami akan mendengarkan kesaksian tentang campur tangan Tuhan, mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saya akan menyaksikan bagaimana Tuhan memelihara, bagaimana Tuhan melakukan mujizat, di mana satu kali pada saat kami mengalami situasi yang sangat sulit, keuangan yang sangat sulit sebagai hamba Tuhan yang ada dalam perintisan. Satu kali anak saya melihat ikan emas, dan kemudian pada waktu itu dia berkata, "Pak, aku kepingin ikan emas." Dan waktu itu dia masih kecil sekali saudara. Dia belum mengerti kalau saya jelaskan. Jadi waktu itu saya bawa dia ke rumah dan kemudian kami berdoa. Dan tengah malam Tuhan kirimkan orang yang mengantarkan ikan emas. Ajaib Tuhan. Saudara, saya rindu kesaksian ini membangkitkan iman saudara, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan Tuhan mengerti segala kebutuhan anak-anaknya. Firman Allah di dalam Filipi pasal 4 ayat 19 dikatakan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allah kita akan memenuhi segala keperluan kita saudara. Saya akan menyaksikan bagaimana firman Tuhan ini digenapi pada masa-masa yang sulit, pada masa-masa saya mengalami krisis saudara, di saat-saat saya sedang ada dalam perintisan gereja. Saudara, saya adalah seorang hamba Tuhan yang merintis satu gereja lokal di pedesaan. Sampai hari ini saya masih ada dan melayani di gereja yang saya rintis saudara, di mana kami ada di sebuah organisasi gereja, di mana kami tidak dijamin secara bulanan, artinya kami tidak punya gaji. Sistem di gereja kami adalah kami harus merintis dan mengembangkan gereja lokal itu, dan kemudian mengelola gereja lokal itu dan hidup dari gereja lokal itu. Nah saudara, setelah saya merintis 4 tahun kemudian saya menikah, dan 1 tahun kemudian saya dikaruniai Tuhan seorang putra. Dan ketika anak ini bertumbuh, satu kali kami ada di depan gereja saudara, dan di depan gereja itu ada parit irigasi, dan di parit irigasi itu ada orang yang memelihara ikan emas. Jadi waktu itu saya ajak anak ini untuk melihat ikan-ikan emas itu, dengan tujuan saya ingin menghibur dia, saya ingin dia senang melihat ikan emas itu saudara. Tetapi pada waktu itu hal yang saya tidak duga, bahwa ketika saya tunjukkan kepada dia ikan emas itu, dia berkata, "Pak, aku mau ikan emas, aku mau ikan emas, aku mau ikan emas." Saudara, jujur pada waktu itu kami masih ada dalam satu situasi, satu kondisi
di mana setiap minggu kami harus mengirit semuanya supaya tercukupkan. Kenapa saudara? Karena waktu itu saya ingat ada jemaat sekitar 12-an sampai 15-an orang. Dan hampir semua adalah anak sekolah. Saudara bisa bayangkan, kami hidup dari persembahan dari jemaat tersebut. Jadi kami harus mengirit semuanya supaya kebutuhan kami tercukupi. Bahkan saya ingat pada waktu itu, kami kalau pergi ke pekan belanja sekali seminggu harus membeli ikan teri namanya saudara, yang besar, karena yang agak besar itu harganya murah, dan itulah yang kami belah-belah supaya cukup. Saudara, itu yang kami alami pada waktu itu. Dan dalam kondisi seperti itu, anak saya meminta ikan emas. Dia mau makan ikan emas. Waktu itu saudara, ketika dia minta itu, ada satu dilema di hati. Tuhan, aku ingin mencukupkan, aku ingin memberikan apa yang diminta oleh anakku. Aku rindu Tuhan supaya anakku minta ikan emas, dia bisa makan ikan emas. Tetapi pada waktu itu saudara, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak bisa melakukan apa-apa. Saya tidak bisa membeli ikan emas. Tetapi yang sangat ajaib saudara, kemudian hari itu berlalu, tibalah malam hari. Pada malam hari, pada waktu itu saya ingat hujan sangat lebat. Dan pada waktu hujan lebat itu, di depan gereja saudara, saya membuat jembatan. Membuat jembatan karena itu ada parit irigasi. Jadi supaya bisa menyeberang, jemaat-jemaat bisa menyeberang ke gereja, harus ada jembatan. Jadi saya buat jembatan. Di jembatan ini seringkali orang menyuci sepeda motor, karena mereka bisa mengambil air dari parit irigasi itu. Jadi itu orang-orang merasa sangat nyaman di situ untuk menyuci sepeda motor. Dan pada malam itu ada sepeda motor yang datang dan kemudian dia parkirkan di jembatan itu. Lalu kemudian dia ketok gereja saudara. Ketika dia ketok, saya pikir ada tamu. Lalu kemudian saya keluar, saya buka pintu. Ketika saya buka pintu, ada seseorang yang saya sampai hari ini tidak kenal. Pada waktu itu pun saya tidak bisa melihat wajahnya karena saya agak lupa pada waktu itu apakah mati lampu atau bagaimana. Tetapi saya tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Jadi waktu itu dia minta gayung saudara, supaya dia bisa mengambil air dari parit irigasi tersebut untuk menyuci sepeda motornya. Dia berkata, "Pak Pendeta, tolong pinjamkan saya gayung atau ember-ember." Jadi waktu itu saya langsung ambil sebuah ember, saya kasih kepada dia. Lalu kemudian dia menyuci sepeda motornya. Nah singkat cerita saudara, setelah selesai dia menyuci sepeda motornya, dia ketok lagi pintu gereja, saya buka. Dia kembalikan ember tersebut. Dan ketika dia kembalikan ember tersebut, di dalam ember itu ada ikan emas. Lalu saya berkata, "Ini dari mana? Ini untuk apa? Ini bagaimana?" Lalu dia bilang, "Pak Pendeta, saya baru saja pulang dari memancing di kolam. Dan saya mendapatkan ada beberapa ikan emas. Dan saya mau kasih Pak Pendeta satu." Jadi waktu itu dikasih ikan emas agak lumayan besar di ember itu saudara. Ketika saya terima itu, saya berkata, terima kasih Tuhan memberkati. Dan sekali lagi saya mau menegaskan saudara, sampai hari ini aku tidak kenal orang tersebut. Saya berusaha melihat wajahnya pun aku tidak kenal. Hanya saya bisa mengucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati. Dan kemudian akhirnya dia pergi, saya tutup gereja. Lalu kemudian saya bawa ember tersebut ke belakang saudara, ke dapur. Dan saya tunjukkan kepada istri saya, ini ada ikan emas. Tadi siang anak kita meminta ikan emas. Dan malam hari ini Tuhan sudah utus orang yang pulang dari memancing. Dan dia menyuci sepeda motornya di depan gereja. Dan dia pinjam ember dari saya. Lalu kemudian akhirnya ketika dia memulangkan ember, dia taruh ikan emas di sana. Saudara, mungkin orang-orang bisa berkata itu kebetulan. Tapi saya yang mengalaminya berkata itu tidak kebetulan. Tapi itu adalah mujizat dari Tuhan. Itu adalah kuasa Tuhan. Itu adalah otoritas Tuhan.
Tuhan yang mengatur sehingga semuanya bisa terjadi demikian. Dan yang saya lihat di sini, saudara, bahwa ketika anak saya meminta dan berkata, saya kepingin ikan emas, Tuhan lihat, Tuhan tahu, Tuhan mengerti, dan Tuhan juga mengerti keadaan saya. Dan hal yang saya lihat juga di sini, saudara, bahwa Allah bisa mengatur dengan caranya sendiri untuk mewujudkan apa yang diinginkan oleh anak-anaknya. Allah punya cara yang di luar dari dugaan, di luar dari pikiran, sanggup untuk mewujudkan, mencukupkan, menyediakan apa yang menjadi keinginan dan kerinduan umat-umatnya. Saudara, pada waktu itu kami kagum akan karya Tuhan. Kami kagum akan cara Tuhan memelihara. Kami kagum akan keajaiban Tuhan. Tuhan Allah yang ajaib. Dan saudara, saya sering kali mengalami itu, saudara. Saya sering kali mengalami itu ketika saya berkata bahwa saya kepingin ini, saya merindukan ini. Besok-besok dengan cara tertentu Tuhan wujudkan, Tuhan berikan. Satu kali, saudara, saya kepingin sekali makanan khas suku saya. Lalu kemudian saya suruh mereka masak, mereka tidak bisa masak. Maksudnya orang-orang yang tinggal di rumah, saya suruh mereka untuk memasak itu, tetapi mereka tidak tahu cara memasak itu. Karena itu memang masakan khas. Lalu kemudian, saudara, pada keesokan harinya ada orang yang datang dan mengantarkan itu. Saya tidak pernah cerita kepada dia, dan itu masalah makanan. Saya tidak akan cerita juga kepada siapapun. Tetapi Tuhan tahu. Dan itu sering kali terjadi, itu sering kali terjadi, itu sering kali terjadi. Artinya apa, saudara? Sekali lagi, Allah tahu apa yang menjadi kerinduan kita. Allah tahu apa yang kita inginkan. Dan Allah bisa mewujudkan dan menyediakannya dengan caranya sendiri. Hari ini, melalui kesaksian ini, saya rindu iman saudara dibangkitkan. Apa yang menjadi kerinduan saudara, Allah tahu. Apa yang saudara rindukan, Allah cukupkan dalam kehidupan saudara. Allah tahu. Dan Allah punya cara untuk mewujudkan apa yang menjadi kerinduan saudara. Allah punya cara untuk mencukupkan apa yang menjadi kerinduan saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu sebabnya, saudara, berharaplah kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Allah akan mencukupkan, menyediakan dengan caranya sendiri. Sekali lagi, saya akan bacakan firman Tuhan ini kepada saudara. Filipi pasal 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Biarlah hari ini kita pegang janji firman Tuhan ini, saudara. Percaya bahwa Allah akan memenuhi segala keperluan saudara menurut kekayaannya. Allah sanggup mencukupkan segala keperluan saudara menurut kekayaannya. Puji Tuhan, saudara. Saya rindu kesaksian ini, kisah nyata ini membangkitkan iman saudara. Dan percayalah bahwa Tuhan sanggup mencukupkan segala kebutuhan saudara. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara saat ini. Mari ambil sikap berdoa, saudara. Kita mau berdoa supaya Allah mencukupkan segala keperluan dan segala kebutuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba telah menyampaikan mujizat campur tangan-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan hamba. Dan saat ini hamba berdoa, biarlah anak-anak-Mu ini juga mengalami campur tangan-Mu, mengalami pemeliharaan-Mu seperti yang Engkau nyatakan dalam kehidupanku, ya Tuhan. Aku percaya mujizat Tuhan akan Tuhan lakukan juga bagi mereka. Terima kasih Bapa, biarlah kesaksian ini dan firman Tuhan ini membangkitkan iman mereka. Berkati anak-anak-Mu, campur tangan-Mu, lawatan-Mu dalam hidup mereka. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang melawat, Tuhan yang memberkati. Tuhan tahu segala keadaan anak-anak-Mu ini, ya Tuhan. Mungkin ada saat ini sedang ada dalam keadaan kekurangan.
Tuhan yang mencukupkan, Tuhan memelihara. Terpujilah nama Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setiap saudara sudah diberkati melalui kesaksian yang sudah saudara dengar di dalam video ini saudara. Nantikanlah video-video kesaksian selanjutnya yang akan terus memberkati dan meneguhkan iman saudara. Kalau saudara diberkati melalui kesaksian di dalam video ini dan saudara rindu memberkati untuk mendukung perkembangan pelayanan kesaksian ini saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Kalau saudara belum mensubscribe video ini atau channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah di sebelah kanan video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara sudah berlangganan dengan channel ini. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Haleluya. Amin.